Buat kalian yang terbiasa menggunakan dua moving average sebagai indikator dalam melakukan analisa trading, maka mungkin indikator yang satu ini cocok untuk kalian. Atau mungkin bagi kalian yang ingin mendapatkan indikator yang mudah dimengerti, maka saya sarankan juga bisa menggunakan indikator yang satu ini. Mari kita bahas sekarang juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di YouTube channel Surya Erlangga Official. Tempatnya beragam cara menghasilkan uang secara online. Di video ini saya akan membahas tentang sebuah indikator di TradingView, di mana dasarnya indikator ini yaitu menggunakan dua moving average. Oke ya, kita akan langsung menggunakan TradingView, di mana kalian bisa langsung login ke akun TradingView kalian. Kemudian di sini kita akan melihat indikator dan kalian bisa cari ya, di mana namanya ini adalah CM Ultimate MA MTF versi 2. CM ini singkatan dari penciptanya yaitu Chris Moody ya. Kemudian Ultimate MA ini Moving Average, MTF Multi Time Frame ya, dan versi 2. Kalian bisa mungkin cari menggunakan CM Ultimate seperti ini ya. Atau jika kalian misalkan menggunakan versi 2, jika tidak ditemukan, maka kalian bisa mencari dengan underscore seperti ini ya. Nah, ini ya, kita bisa langsung aktifkan di sini. Kemudian kalian akan melihat sebuah garis yang ukurannya cukup besar ya di sini. Kemudian nanti kalian akan melihat di mana ketika di sini menunjukkan garis hijau ya, ini menunjukkan tren bullish. Kemudian untuk garis merah ini tren bearishnya. Nah, di sini secara default dia akan menampilkan hanya satu moving average saja. Tapi di bagian pengaturan kalian bisa mengaturnya menjadi dua moving average. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu tentang script ini ya. Di sini kita akan lihat tentang script ini, di mana ini adalah dari Chris Moody ya. Chris Moody Ultimate Moving Average with Multi Time Frame Ability. Jadi dia punya kemampuan untuk kerja di multi time frame. See chart description for details and moving average types ya. Jadi kalian nanti bisa menentukan di mana di sini moving average supported in input types. Jadi kalian bisa mengatur ya tipe moving average yang seperti apa ya, apakah mungkin simple moving average atau exponential moving average. Ini kalian bisa atur di bagian pengaturannya. Nah, dimana si indikator ini juga salah satu editor picks ya, dimana banyak sekali yang merasa mendapatkan manfaat dari indikator ini. Oke, kita lihat di bagian pengaturannya. Di sini use current chart resolution ya, use different time frame ya. Jika kalian menggunakan time frame yang berbeda, kalian bisa menggunakan, jika menggunakan hanya satu time frame ya, ini bisa diatur berdasarkan time frame yang ingin kalian gunakan. Kemudian di sini ada Wilson ketiga faktor ya. Kemudian di sini ya, di bagian ini kalian bisa tentukan tipe moving average yang ingin kalian gunakan. Misalnya di sini simple moving average, maka kalian bisa masukkan angka 1. Kemudian jika kalian menggunakan exponential moving average, kalian bisa menggunakan atau menggantinya menjadi angka 2 seperti ini. Atau weighted ya, moving average kalian bisa ganti dengan angka 3. Jadi sesuaikan saja di sini mana yang ingin kalian gunakan. Misalnya saya lebih suka menggunakan exponential moving average misalnya ya, maka saya akan masukkan angka 2. Atau jika kalian menggunakan simple moving average, kalian bisa masukkan angka 1 seperti ini. Kemudian change color based on direction ya. Jadi dia akan berganti warnanya sesuai dengan arah marketnya, apakah itu bullish ataukah itu bearish. Jadi ketika bullish dia akan berwarna hijau, kemudian bearish ini berwarna merah, dan warnanya sendiri nanti kalian juga bisa tentukan. Nah, di sini moving average length, moving average-nya ini di periode 20 ya. Artinya di sini MA20. Misalnya kalian ingin ganti, tinggal disesuaikan saja. Misalnya di sini ganti 24 ya. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya bahkan sebelum kita oke ya. Kita ganti misalnya di sini 48 misalnya. Atau 200 misalnya.
Nah, dia akan berubah dengan sendirinya. Nah, jadi kalian bisa tentukan sendiri ya di time frame mana kalian trading, kemudian juga nantinya berapa moving average yang ingin kalian tentukan ya. Kemudian di sini ada optional second moving average. Nah, di sini misalkan kalian tambahkan, maka di bagian ini ya moving average length-nya ini kalian bisa ganti dengan ukuran yang kalian gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan MA24 dan MA200 misalnya. Nah, di sini change color based on direction. Jadi kalian juga bisa mengganti warnanya pada saat dia menunjukkan arah trennya. Lalu kemudian di bagian corak atau bagian pewarnaan ya, bagian pewarnaan. Contoh misalnya di sini ukurannya cukup besar ya untuk lingkarannya. Kita bisa ganti ketebalannya. Nah, seperti ini. Jadi lebih tipis ya. Contoh misalnya untuk dia garis ini ya, kita ganti ketebalannya menjadi lebih tipis seperti ini. Nah, untuk warna-warna lain kalian bisa tentukan sendiri ya, untuk menentukan mana yang kalian lebih nyaman menggunakannya pastinya ya. Kalau saya lebih suka menggunakan garis yang cukup tipis sehingga akurasinya lebih bagus ketimbang untuk ukuran yang cukup besar atau bawaannya tadi. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik OK. Nah, untuk kalian yang mungkin masih pemula di dunia trading, dengan menggunakan indikator ini, saya rasa akan lebih mudah menganalisis kemana arah market akan bergerak ya. Di sini kita menggunakan time frame H1 atau 1 jam, kita beralih ke 4 jam, dia akan berubah seperti ini, polanya berubah ya. Nah, biasanya untuk yang menggunakan dua moving average ini, mereka akan memanfaatkan momen-momen di mana terjadi perpotongan ya antara moving average satu dengan lainnya. Contoh misalnya di sini, ketika di moving average yang saya gunakan di sini ada dengan garis solid, lalu di sini ada lingkaran ya atau titik-titik seperti ini. Nah, ketika terjadi perpotongan seperti ini ya, misalnya di sini memang dia sudah keluar, tapi ternyata dia turun lagi. Nah, kita tunggu sampai dengan si garis ini keluar ya, si garis ini keluar. Contoh misalnya di sini kita ambil candle yang di sini ya. Kenapa? Karena untuk memastikan ya, konfirmasi. Nah, di sini itu dia sudah keluar ya. Begitu dia sudah keluar, si garis ini sudah keluar, kalian bisa tentukan sih sebenarnya kalau misalkan di sini ya. Ini juga pastinya sudah keluar ya, atau di sini. Nah, ini ketika dia sudah keluar, maka otomatis tren selanjutnya ya kemungkinan besar adalah naik atau bullish. Nah, ini ya, dimana dia cukup tinggi ya di sini. Nah, sampai di sini. Nah, cukup tinggi ya, dimana ini di time frame 4 jam. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat di time frame yang lebih besar lagi, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada terjadi perpotongan lagi. Jika kita tarik ke belakang, tren pada saat dia turun ya, misalnya teman-teman menunggu dia konfirmasi ya, kita menunggu konfirmasi si candle misalnya di bagian ini, teman-teman tinggal lanjutkan penerusan arah trennya, sehingga cukup mudah ya, teman-teman cukup menunggu di mana kapan dia terjadi perpotongan. Ketika dia dari bawah ya ke atas, maka otomatis trennya berpulang untuk bullish. Sementara untuk turun ya, dan juga teman-teman juga lebih mudah ya, kalian bisa lebih mudah untuk menentukan kapan menentukan SL ya. Misalnya di sini dia ternyata mantul lagi ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk support dan resistennya ya. Jadi pada saat dia belum berhasil menembus sini, maka dia dipastikan akan melanjutkan arah trennya ke atas. Nah, ini ya cukup mudah, apalagi didukung dengan perubahan warna yang terjadi. Jadi misalkan dia masih di kondisi merah ya, teman-teman masih aman untuk melakukan sell. Tapi begitu warna berubah ya, meskipun ada beberapa kondisi di mana dia berubah cukup cepat. Contoh misalkan di sini ya. Tapi selama dia belum melakukan perpotongan ke sini, maka masih
pastikan ya aman sesuai dengan arah tren sebelumnya. Nah, mungkin itu saja untuk di video kali ini tentang sebuah indikator dari Chris Moody, yaitu Ultimate MA ya, atau moving average, di mana kalian bisa menggunakan dua moving average sekaligus dalam satu waktu, sehingga akan memudahkan kalian untuk melakukan analisa menggunakan moving average berdasarkan tipe yang kalian sukai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu, saya Surya Erlangga.